Dengan luas mencapai 198 hektar dan daya tampung hingga 4 juta meter kubik air, rawa ini berjarak sekitar 8 km dari kota Klaten. Dahulu, kawasan ini adalah dataran rendah yang dikepung barisan pegunungan, membentuk sebuah mangkuk raksasa yang setia menampung air, baik di musim hujan maupun kemarau. Karena itulah ia disebut rawa. Dan nama Jombor melekat dari desa yang pernah berdiri di sini, sebelum kini dikenal sebagai Desa Kerakitan. Desa Jombor dahulu berdiri di tepian rawa ini, tenang, subur, dan menyatu dengan air yang menjadi sumber kehidupan. Namun, waktu berubah. Debit air rawa kian meningkat, terutama saat hujan turun tanpa jeda. Permukaan yang semula teduh menjelma menjadi ancaman yang perlahan mengepung permukiman. Setiap musim penghujan, kecemasan menjadi bayang-bayang yang tak pernah benar-benar pergi. Air meluap, tanah menjadi rapuh, dan banjir mengintai keselamatan penduduk. Hingga pada akhirnya, demi bertahan hidup, masyarakat setempat membuat keputusan besar meninggalkan tanah yang telah lama mereka huni. Mereka pindah menjauh dari tepi rawa, membiarkan desa Jombor perlahan menjadi bagian dari sejarah yang tenggelam bersama air. Namun, di balik tenangnya permukaan air, terdapat mitos yang terus berbisik dari generasi ke generasi. Konon, rawa Jombor dijaga oleh seekor ular siluman raksasa putih. Tak kasat mata, namun kehadirannya terasa. Sebagian warga percaya ular itu berkepala manusia dan bermahkota. Seakan ia bukan sekedar makhluk, melainkan penjelmaan seorang penjaga tua yang berkuasa atas air dan kegelapan. Kemunculannya disebut-sebut sering terjadi pada malam Jumat Kliwon. Tanda-tandanya bukan deru atau gelombang, melainkan cahaya hijau terang yang muncul dari tengah rawa berkilau di antara kabut dan bayangan, memecah sunyi dengan aura yang tak dapat dijelaskan nalar. Dan pesan dari sang penjaga terdengar jelas dalam keheningan, jangan mengusik, jangan berperilaku tak sopan, jangan menantang yang tak terlihat. Karena setiap pelanggaran memiliki harga, dan di rawa Jombor, setiap harga akan dibayar tuntas. Tak hanya kisah tentang legenda sang penunggu, sosok ular raksasa putih yang tak kasat mata. Rawa ini juga menyimpan cerita turun-temurun tentang sebuah makam keramat yang berada di area makam terapung. Makam itu menyatu dengan kawasan rawa Jombor, seolah menjadi bagian dari nafas dan denyut airnya. Area makam tersebut dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang tetua desa Jombor. Sosok yang dikenal dengan nama Kiai Grojok, seorang sesepuh yang dihormati, yang konon memiliki ikatan batin dengan rawa dan penunggunya. Dan yang paling sering dibisikkan dalam cerita-cerita lama adalah keunikan yang terasa magis. Saat hujan lebat turun dan air rawa meluap menggenangi daratan sekitarnya, area makam ini tak pernah tersentuh banjir. Seolah ada garis tak kasat mata yang melindunginya. Seolah air pun taat dan menunduk. Seolah ada kekuatan yang menjaga di antara dunia yang terlihat dan yang tak terjelaskan. Di antara para penjaga gaib yang diyakini bersemayam di rawa Jombor, konon katanya ada sebuah cerita yang lebih kelam tentang sosok astral yang konon menginginkan korban nyawa bagi rawa Jombor. Bisikan itu turun-temurun, menjadi peringatan yang tak pernah benar-benar hilang. Konon, dalam hitungan waktu yang tak pernah pasti, namun sering dikaitkan setiap 1 tahun sekali, rawa akan meminta 1 korban nyawa. Dan yang paling sering disebut dalam cerita adalah para pemancing. Ada pesan yang selalu diingatkan oleh orang-orang tua. Jangan terlalu senang jika hasil tangkapan ikan terasa terlalu mudah. Jangan terlalu bangga jika dalam waktu singkat ikan datang berlimpah tanpa henti. Karena dalam keyakinan mereka,
Kelimpahan yang tak wajar adalah pertanda bahwa ada sesuatu di bawah permukaan air yang sedang mengintai. Sosok yang tak terlihat, sosok yang menunggu saat lengah, sosok yang konon menjadikan kegembiraan sebagai awal dari petaka. Di rawa ini tak semua rejeki datang tanpa syarat, dan tak semua kelimpahan berarti keselamatan. Di balik tenangnya permukaan rawa Jombor, tersembunyi lapisan cerita yang tak semuanya bisa dijelaskan oleh logika. Airnya mungkin terlihat damai saat matahari terbenam. Rakit-rakit kecil berayun pelan, dan tawa pengunjung terdengar samar di kejauhan. Namun ketika malam turun dan kabut mulai merayap di atas permukaan, rawa ini seakan berubah wajah. Misteri tentang ular siluman putih, makam ampung yang tak pernah tergenang, hingga bisikan tentang tumbal tahunan, semua menjadi bagian dari ingatan kolektif warga sekitar. Percaya atau tidak, cerita-cerita itu hidup bersama deru angin dan riak air yang tak pernah benar-benar diam. Mungkin yang paling penting bukanlah benar atau tidaknya kisah-kisah tersebut, melainkan pesan yang ditinggalkan untuk menjaga sikap, menahan ucap, dan menghormati alam sebagaimana kita menghormati sesama. Karena di tempat-tempat seperti ini, batas antara nyata dan tak terlihat terasa begitu tipis. Dan saat Anda berdiri di tepi rawa Jombor, menatap air yang tampak tenang itu, mungkin yang sedang Anda lihat bukan hanya bayangan langit, melainkan juga bayangan dari sebuah misteri yang tak pernah benar-benar pergi. Legenda Ciung Wanara Ciamis. Di tanah yang kini dikenal sebagai wilayah Ciamis, berdirilah sebuah kerajaan tua yang diselimuti sejarah dan cerita tentang kutukan masa silam. Kerajaan itu bernama Kerajaan Galuh. Istana megahnya berdiri di antara hutan lebat dan aliran sungai Tanah Sunda yang sunyi. Tempat angin berbisik, seakan membawa rahasia para leluhur. Kerajaan Galuh dipimpin seorang raja sakti bernama Prabu Permana Dikusuma. Konon, sang raja memiliki kesaktian, yaitu mampu membaca isi hati manusia, menembus gelapnya niat, bahkan sebelum perkataan terucap. Sang raja memimpin didampingi dua permaisuri tercinta, yaitu Dewi Pangrenyep yang terlihat lembut namun menyimpan bara ambisi yang kuat, serta Dewi Naganingrum yang berkarisma, teduh dan terkenal welas asih. Kehidupan istana tampak tentram di permukaan, namun takdir telah menuliskan kelak akan datang peristiwa hebat di balik dinding megah istana. Suatu hari, seorang menteri tua kerajaan bernama Arya Kebonan datang menghadap sang raja untuk menyampaikan laporan wilayah. Namun, di balik sikap hormatnya, tersembunyi hasrat yang kuat berisi keinginan untuk duduk di singgasana. Keinginan itu tak pernah terucap, tetapi tak luput dari pendengaran batin sang raja. Alih-alih murka, Prabu Permana justru membuat keputusan yang mengguncang semesta istana. Ia hendak bertapa, menyingkir dari hiruk-pikuk duniawi, dan ia berniat menyerahkan tahta kepada Arya Kebonan. Namun terdapat dua syarat yang tak boleh dilanggar oleh Arya Kebonan, yaitu harus memerintah kerajaan secara adil dan tidak boleh menyentuh permaisuri seolah mereka adalah istrinya sendiri. Kemudian dengan kesaktiannya, Prabu Permana mengubah rupa menteri tua Arya Kebonan menjadi kembali muda dan memberinya nama baru, yaitu Prabu Barma Wijaya Kusuma. Prabu Permana memperkenalkan sosok Prabu Barma Wijaya kepada rakyatnya sebagai raja baru untuk kerajaan Galuh. Kemudian,
Prabu Permana pergi menghilang dari istana untuk menjalankan pertapaan. Namun, kekuasaan adalah racun yang manis. Setelah duduk di atas tahta, Prabu Barmawijaya berubah angkuh dan melanggar janji sumpahnya. Ia tidak adil dalam memimpin kerajaan Galuh dan sering mencoba memperlakukan para permaisuri seakan miliknya. Namun selalu ditolak oleh kedua permaisuri yang tetap setia kepada Prabu Permana. Pada suatu malam yang dipenuhi desir angin misteri, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum bermimpi menimang bulan yang jatuh ke pangkuan mereka. Mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, namun merupakan pertanda. Seorang pertapa sakti menafsirkan mimpi tersebut bahwa kedua permaisuri akan mengandung pewaris takhta. Mendengar ramalan itu, ketakutan menyergap Prabu Barmawijaya. Bagaimana mungkin kedua permaisuri bisa hamil, sedangkan ia tidak pernah berhasil menyentuh mereka? Dengan ajaibnya, kedua permaisuri benar-benar mengandung. Waktu pun berlalu. Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra yang kemudian